Baik, para sahabat desa sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Asis Francis dari ABTV. Pada kesempatan kali ini melalui channel ABTV, saya akan memberikan sebuah literasi dan memang nanti saya akan memprogramkan satu program di ABTV terkait dengan literasi desa. Jadi pentingnya literasi desa memang kita harus budaya-budaya literasi ini kita harus memulai dari sekarang. Bukan dari sekarang tapi memang kita harus memulai. Dan kita melihat dari berbagai informasi yang beredar di berita, di media-media sosial, banyak orang-orang kita dan orang-orang dari luar yang selalu mengedepankan yang namanya literasi, selalu mengkampanyekan literasi. Dan kali ini saya merasa penting sekali untuk bagaimana menghadirkan sebuah program literasi di channel YouTube ABTV. Channel YouTube ABTV ini beralamatkan di Desa Adobala, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi mengapa penting literasi desa ini? Kita harus memulainya dan belajar terkait bagaimana persiapan dari desa untuk merencanakan program pembangunan desa. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh dan konsep-konsep yang saya peroleh dengan informasi-informasi perkembangan desa, baik melalui Kementerian Desa dan juga melalui channel-channel YouTube yang bicara tentang desa. Dan memang kita harus sekarang ini peka terhadap informasi. Pentingnya kita harus peka terhadap informasi untuk bagaimana menjadi referensi kita untuk bisa merencanakan program-program pembangunan desa. Jadi mungkin ini saya gambarkan secara umum terkait literasi desa, dan mungkin saya lebih menekankan sebagai pengantar awal bahwa pada musim-musim sekarang ini, pada bulan-bulan sekarang ini, pasti di semua desa di seluruh pelosok Nusantara ini, termasuk kami dari Desa Adobala, salah satu desa di Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, pasti kita sedang menyiapkan dokumen yang namanya RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk persiapan tahun 2023. Dan memang harus sesuai dengan aturan, kita harus menyiapkan di tahun yang berjalan. Tahun sekarang 2022 kita siapkan untuk persiapan 2023 sambil kita mengerjakan program-program pembangunan di 2022 ini. Jadi konsep kerja kita sekarang ini kita harus berubah, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat desa. Jadi konsep-konsep kerja yang dulu-dulu itu pasti tiap kali mengalami perubahan. Dan budaya-budaya seperti itu, budaya pola-pola kerja itu yang sekarang ini kita harus memulainya. Dengan sesuai dengan arah baru perkembangan desa, kita harus memulai. Kalau kita peka terhadap informasi, kita peka terhadap proses perkembangan desa sekarang, kita harus memulainya. Orang-orang pusat di tingkat nasional di kementerian sudah memberikan panduan, sudah memberikan materi segala macam terkait dengan bagaimana proses pembangunan perencanaan desa yang baik untuk menghasilkan RKPDes yang sangat, bukan sangat, tapi artinya RKPDes yang pelan-pelan kita jadikan berkualitas lah untuk perencanaan pembangunan desa, untuk masyarakat nanti kita. Jadi memang pembangunan desa sekarang itu tidak serta-merta kita bangun begitu saja. Sesuai dengan kewenangan desa kita, slogan desa kan kita sudah tahu, Bapak Ibu sahabat sekalian, yang sekarang ini lagi gencar desa membangun. Artinya bahwa desa punya otonomi, punya kewenangan untuk membangun desa menggunakan dana desa yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi memang kita harus, yang sekarang ini kita harus berpedoman pada konsep kerja kita, harus berdasarkan pada konsep SDGs desa. Istilah SDGs desa bagi Bapak Ibu sekalian pasti tidak asing lagi, selalu dikampanyekan di mana-mana dari kelompok-kelompok tertentu, dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan melalui media-media informasi selalu mereka kampanyekan, selalu mereka menginformasikan terkait bagaimana konsep SDGs desa ini. Bayangkan saja Bapak Ibu, para sahabat desa sekalian, jika ada warga desa bertanya kepada kita misalnya, apa itu SDGs? Dan untuk apa pendataan SDGs itu dilakukan? Bayangkan kalau seandainya ada warga yang
mengerti tentang SDGs dan mau menanyakan kepada para pemangku kepentingan desa misalnya. Jadi kita harus siapkan diri memang untuk menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin di Bapak Ibu, di desa-desa Bapak Ibu sekalian, yang para masyarakat sekalian yang bisa mengerti SDGs akan menanyakan kepada pemerintah desa misalnya. Ini kita contohkan saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, para sahabat desa sekalian, konsep kerja SDGs itu, atau yang biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan, itu memang sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020. Itu sudah termuat di situ. Panduan ada di situ. Karena SDGs itu memang merupakan upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu para sahabat sekalian. Sehingga SDGs desa itu dihadirkan sebagai alternatif untuk apa Bapak Ibu? Untuk pencapaian, untuk aksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini di tingkat desa. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu warga masyarakat yang mungkin bertanya, urgensinya apa SDGs bagi masyarakat desa dan juga bagi pemerintah desa? Apa urgensinya? Jadi kenapa kita harus pakai SDGs? Karena SDGs ini itu kita jadikan, atau mereka jadikan itu, pemerintah jadikan itu sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa. Agar apa? Agar pembangunan desa itu tepat sasaran. Karena didasarkan pada data dan kondisi real masyarakat di desa. Jadi memang pentingnya itu, urgensinya itu, bahwa dengan menggunakan data SDGs, yang mungkin dalam bulan-bulan sekarang ini Bapak Ibu juga di setiap desa pasti sementara tim relawan Pokja SDGs ini sedang mendata, dan juga sementara juga mungkin diinput ke aplikasi SDGs, sehingga program kita itu tepat sasaran seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian. Karena jangan sampai kita merasa sulit. Ini sulit sekali kita menggunakan data SDGs ini. Kalau begitu kita ikut pola-pola yang lama, itu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Karena kita ikut pola-pola yang lama, itu kita akan kesulitan menghasilkan sebuah rekomendasi program untuk masyarakat. Tidak bisa kita kesulitan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat desa yang sedang juga lagi mendata SDGs dan juga mungkin sedang mengisi SDGs, diharapkan itu kita jangan hanya sekedar isi, jangan sekedar mendata dan titik, tidak ada lagi. Setelah mendata dan menginput data SDGs itu, kita pasti memperoleh rekomendasi kegiatan, dan itu harus kita laksanakan, kita harus kerjakan untuk misalnya perencanaan pembangunan desa di tahun 2023. Jadi memang ditekankan bahwa data itu sangat penting untuk perencanaan pembangunan desa. Kalau kita merencanakan pembangunan desa tanpa data, kita bekerja itu asal-asalan, tidak punya target yang tepat, tidak punya sasaran yang tepat. Karena kalau kita tidak menggunakan data SDGs itu, kita tidak tahu indikator-indikator mana yang sudah kita capai untuk keberhasilan pembangunan desa itu. Jadi memang banyak sekali indikator-indikator yang harus kita lihat untuk bagaimana kita menjadikan instrumen. Jadi instrumen-instrumen atau indikator-indikator dalam SDGs itu memang sudah ada di dalam aplikasi, tinggal kita mengisinya. Kita tahu bahwa SDG 1 misalnya desa tanpa kelaparan misalnya itu seperti apa, rekomendasi programnya seperti apa, yang harus kita buat. Dan itu ditekankan di pemerintah pusat melalui Kemendesa. Banyak sekali materi-materi yang diberikan, banyak sekali informasi-informasi. Hanya saja kita tidak peka. Kalau kita peka terhadap informasi itu, kita pasti gampangkan untuk bagaimana merencanakan program. Kan kita semua sudah tahu proses penyusunan RKPDS-nya. Tapi yang kita kewalan itu bahan-bahan apa yang harus kita siapkan untuk menyusun RKPDS. Dan itu kadang-kadang saya melihat
itu kadang-kadang kita tidak menerapkan data. Kita akan terburu-buru waktu untuk menyusun RKPD tanpa melihat data. Ini sangat salah ini. Saya rasa kita kadang-kadang keliru dan juga kadang-kadang terburu dengan waktu. Artinya akan mempengaruhi data kita nanti, akan mempengaruhi nilai indeks desa membangun kita nanti. Jadi memang bahan-bahan penyusun RKPDS itu harus berdasarkan data SDGs dan juga rekomendasi dari IDM, Indeks Desa Membangun, sehingga itu menjadi dasar utama kita untuk bagaimana merekomendasikan program. Karena rekomendasi program, kalau kita betul-betul belajar tentang SDGs, kita pasti tahu. Dan rekomendasi program ini pasti sesuai dengan kondisi lapangan ada desa kita masing-masing. Karena memang berasal dari data yang kita sudah kita sudah itu pasti akan dengan otomatis memunculkan rekomendasi kita. Bagaimana pencapaian di tahun ini sudah berapa persen, itu ada semua itu. Tinggal kita bagaimana lebih peka lagi. Sehingga saya sarankan itu Bapak Ibu para sahabat desa sekalian, penting sekali. Memang saya mengikuti perkembangan betul, saya rasa penting karena memang konsep-konsep yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu, padahal kita kalau mempelajari kembali sedang situasi kondisi kita itu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi memang keberhasilan pembangunan desa itu bukan dilihat dari satu segi saja Bapak Ibu. Jadi berbagai macam segi yang pembangunan desa itu dilihat, indikator-indikator itu dilihat. Jangan bilang kita membangun sebuah bangunan megah desa, itu desa sudah maju, itu desa sudah mandiri. Tidak ada itu. Jangan sampai indikator-indikator di bidang pemberdayaan masyarakat di bidang lain belum terpenuhi. Sehingga itu penting sekali kita melihat data SDG. Sehingga kita jangan mengeluh bahwa dana desa ini kita berkurang, semakin tahun kita berkurang. Itu karena itu kita tidak bekerja dengan data. Karena kita bekerja dengan data yang betul, yang merekomendasikan kegiatan yang betul ke dalam SDGs, pasti pemerintah pusat akan tahu. Sehingga kita bisa artinya mendapatkan dana desa lumayan banyak. Artinya tidak banyak standar, artinya lebih sedikit naik sedikit untuk kita bisa berencana membangun desa selanjutnya. Seperti itu. Jadi sehingga dari media ini saya menekankan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi pada musim-musim sekarang ini kita harus peka terhadap informasi dan juga konsep-konsep SDGs itu yang kita harus mulai. Pola-pola kerja ini kita harus mulai, budaya-budaya kerja ini kita harus bangkit ini. Jadi apalagi di hari kemerdekaan kita ini, kita juga merdeka membangun. Artinya kita Indonesia ini kan harus membangun dari desa untuk Indonesia. Karena Indonesia jadi besar, Indonesia jadi maju, itu berasal dari desa. Seperti itu kira-kira. Jadi ini gambaran-gambaran umum untuk bagaimana memotivasi Bapak Ibu sekalian di desa, para sahabat desa sekalian, untuk kita bagaimana memberikan literasi kepada pemerintah, kepada masyarakat, untuk bagaimana konsep kerja itu kita harus mulai dengan berdasarkan data SDGs. Sehingga data yang SDG yang kita sudah data, dengan melihat data IDM, kita bisa merekomendasikan program kegiatan pembangunan di 2023 yang akan datang. Jadi kita ngobrol santai saja Bapak Ibu, kita bicara santai saja. Ini sebagai awal pengantar untuk bagaimana memberikan literasi terkait dengan pembangunan desa. Karena memang kita harus banyak berliterasi kalau membangun desa betul-betul menuju kemandirian desa itu, kita banyak berliterasi. Kalau tidak tanpa berliterasi memang kita sulit sekali. Apalagi kita punya SDM kita di desa itu ya selalu disoroti bahwa kita ini SDM lemah, kita ini SDM sekian. Untuk mengatasi itu kita harus banyak literasi.